apa kabar? Wah, kakak senang sekali karena bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di ibadah Kega hari ini. Wah, kakak lihat semuanya sudah sangat bersukacita dan bersemangat untuk beribadah. Hebat semuanya ya. Wah, sekarang sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk ikutin kakak berdoa yuk. Kita mau lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah Kega hari ini. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah Kega kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dan dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Kega Warrior, let's go. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Ya, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bermain. Permainannya nih gampang banget, adik-adik semuanya pasti bisa. Jadi nanti kakak akan kasih pertanyaan, adik-adik tinggal jawab nih, tinggal pilih jawaban yang benar yang mana. Gampang kan? Ya, sekarang kita mau mulai permainannya ya. Yuk kita mau dengerin baik-baik semuanya. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaannya adalah kalau papa, mama sedang memberikan nasihat kepada adik-adik. Nah, respon adik-adik bagaimana nih? Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, melawan. Yang ketiga, marah. Wah, coba dipikir-pikir jawabannya kira-kira apa ya? Oh ya, kakak mau tanya George. Nah, George mendengarkan. Siapa di sini yang jawabannya sama seperti George semuanya? Wah, banyak nih yang jawabannya benar. Adik-adik hebat sekali. Sekarang pertanyaan kedua. Kita dengerin baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, kalau papa mama meminta adik-adik untuk mandi atau makan. Nah, kira-kira respon adik-adik bagaimana nih? Yang pertama, segera lakukan. Yang kedua, ngambek. Atau yang ketiga, bermain. Nah, jawabannya apa ya? Kita tanya George yuk. George jawabannya apa? Coba, George jawabannya apa ya? Segera lakukan. Wah, hebat sekali. Betul jawabannya. Jawaban yang benar adalah segera lakukan. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir. Kita dengerin sama-sama ya. Pertanyaannya adalah, kalau papa atau mama meminta bantuan adik-adik untuk mengambilkan barang seperti kunci motor atau mengambilkan air minum, bagaimana sikap adik-adik? Nah, yang pertama adalah mengambilkan dengan senang hati. Yang kedua, malas. Atau yang ketiga, menolak. Ya, kira-kira jawaban adik-adik apa? Ayo, dipilih jawabannya. Nah, sekarang kakak tanya George lagi. George, jawabannya apa ya? Mengambil dengan senang hati. Iya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah mengambilkan dengan senang hati. Ya, adik-adik, siapa di sini yang jawabannya sama seperti George semuanya? Wah, banyak nih yang jawabannya benar. Adik-adik hebat sekali. Adik-adik sudah taat. Adik-adik taat kepada papa dan mama. Itu artinya sama dengan adik-adik sudah taat sama Tuhan. Adik-adik hebat, luar biasa. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang taat. Taat itu artinya nurut atau patuh. Nurut kalau papa mama suruh, adik-adik tidak marah-marah,
tetapi adik-adik mengerjakan dengan gembira. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, Kega Warrior. Let's go! Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Teman-teman, kata kunci kita hari ini, aku anak taat. Aku anak taat. Sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau lihat video yang satu ini. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus.
Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Adik-adik, siapa yang mau memiliki hati yang taat seperti Petrus, taat kepada Tuhan Yesus? Wah, semuanya pasti mau ya, mau memiliki hati yang taat. Kalau adik-adik mau, Tuhan Yesus tuh bisa memberikan kepada adik-adik hati yang taat. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, seperti tadi kita sudah belajar di awal ibadah, adik-adik, bagaimana kita merespon dengan benar, bagaimana kita taat. Kalau papa, mama memberikan nasihat, atau kalau papa, mama meminta bantuan adik-adik, tadi adik-adik sudah merespon dengan benar, dengan mendengarkan papa, mama, dengan memberikan bantuan dengan senang hati. Wah, papa, mama itu pasti senang banget adik-adik. Itu artinya sama dengan adik-adik sudah taat sama Tuhan. Adik-adik hebat, luar biasa. Ayat hafalan kita bulan ini ada di 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Satu kali lagi ya adik-adik ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita. Ella sudah mulai belajar taat loh. Kita dengar sama-sama ya adik-adik kesaksiannya. Hai teman-teman, namaku Ella. Sekarang Ella akan bersaksi tentang ketaatan. Waktu itu aku sudah pernah putus silet karena tidak taat. Mamiku bilang jangan dipegang, Ella jangan dipegang, aku tetap saja memainin sehingga aku terbeset dan aku segera menunjukkannya kepada mamaku. Setelahnya mamaku mengajarkan tentang ketaatan diri. Ternyata taat itu penting ya teman-teman. Teman-teman, di masa pandemi ini kita harus melakukan 3M. 1. Kita harus mencuci tangan. 2. Kita harus menggunakan masker. 3. Kita harus menjaga jarak. Dan aku juga pernah ke supermarket dan aku membeli sesuatu. Mamaku sudah bilang jangan memegang benda-benda yang ada di supermarket, takut ada corona. Lalu aku segera mentaatinya dan aku sehat-sehat tiap hari. Aku tidak pernah sakit masa ini. Dan itulah tugas mama papa untuk menjaga kita.
Tuhan berkati. Dan sekarang ibadah kega kita sudah selesai. Kita doa sama-sama dulu yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Jesus, I love you with all my heart. Fill me with your Holy Spirit. Jesus, I will follow you all of my days. Amen. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami masih bisa untuk mengikuti ibadah hari ini. Kami belajar untuk taat kepada Engkau dan juga kepada Papa dan Mama. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Adik-adik, jangan lupa saat teduh ya. Dan Papa Mama bisa ambil dan download bahan saat teduhnya di sini. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.